Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rizatoib. NIM saya 23010368182. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan membawakan materi pendidikan kewarganegaraan dengan tema kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama yaitu pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi dalam masyarakat demokrasi. Dan yang kedua ada jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi di Indonesia. Yang ketiga ada realita di lapangan, yaitu kekhawatiran tentang batasan-batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang terakhir ada tantangan dan jalan ke depan. Yang pertama ada pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi dalam masyarakat demokrasi. Yang pertama ada fundamental untuk demokrasi, yaitu memungkinkan rakyat untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan ide-ide mereka, mendorong partisipasi politik dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang kedua ada mendorong kemajuan masyarakat, yaitu memfasilitasi pertukaran ide, inovasi, dan solusi kreatif untuk masalah sosial. Dan yang ketiga ada melindungi hak asasi manusia, yaitu menjaga martabat individu dan memungkinkan mereka untuk hidup bebas dari rasa takut dan intimidasi. Dan yang ketiga ada partisipasi politik, yaitu masyarakat dapat menyuarakan pendapat, kritik, dan aspirasinya kepada pemerintah tanpa rasa takut. Hal ini mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dan yang keempat ada pertukaran gagasan, kebebasan berekspresi memungkinkan pertukaran ide dan pemikiran secara terbuka, memicu inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dan yang kelima ada kohesi sosial, kebebasan berekspresi dan berorganisasi membantu membangun masyarakat yang inklusif dan toleran terhadap berbagai perbedaan. Dan yang terakhir ada penguatan masyarakat sipil, yaitu masyarakat dapat membentuk organisasi dalam kelompok untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya serta mendorong perubahan sosial. Yang berikutnya ada jaminan konstitusional. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 yang menyebutkan pasal 28E ayat 1 dan 2 menjamin hak untuk berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada undang-undang, yaitu yang UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis. Dan yang keempat ada pasal 28E ayat 2 yang menyebutkan setiap orang bebas untuk memperjuangkan haknya dengan cara yang sah, baik secara individu maupun secara kolektif. Yang kelima ada pasal 28F ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir ada pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, negara asal, pendapat, atau keadaan lainnya. Berikut ada realita di lapangan, kekhawatiran tentang batasan. Yang pertama ada pengetatan regulasi RUU KUHP
baru dan revisi UU Ormas dikhawatirkan membatasi ruang berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada intimidasi dan kekerasan, yaitu aktivis dan organisasi sipil seringkali mengalami intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi atas aktivitas mereka. Dan yang ketiga ada keterbatasan akses informasi, yaitu kurangnya akses informasi yang transparan dan akuntabel menghambat partisipasi masyarakat. Dan yang keempat ada penyerangan dan kriminalisasi, yaitu aktivis dan jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau korporasi kerap mengalami intimidasi, kekerasan, bahkan penahanan. Dan yang kelima ada peraturan daerah, yaitu beberapa daerah memiliki peraturan daerah yang diskriminatif dan membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang terakhir ada tekanan sosial, yaitu masyarakat masih sering terikat norma dan budaya yang membatasi kebebasan untuk berekspresi dan berorganisasi. Berikutnya ada tantangan dan jalan ke depan. Mempertahankan dan memperluas kebebasan berekspresi dan berorganisasi di Indonesia membutuhkan upaya kolektif. Yang pertama ada penguatan penegakan hukum, yaitu pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada reformasi UU ITE, yaitu diperlukan revisi UU ITE untuk mengeliminasi pasal-pasal karet dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Dan yang ketiga ada pendidikan hak asasi manusia, yaitu penting untuk meningkatkan edukasi tentang hak asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi di semua tingkatan masyarakat. Dan yang keempat ada dialog dan kerjasama, yaitu diperlukan dialog kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk membangun ruang yang aman dan kondusif bagi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Berikut isi dari materi ini. Yang pertama yaitu ada bentuk-bentuk kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis. Contohnya, yang pertama ada pidato di depan umum, dan yang kedua menulis artikel di surat kabar atau blog, dan yang ketiga ada membuat video dan mengunggahnya di media sosial, dan yang keempat ada berdiskusi dengan orang lain tentang berbagai topik. Yang kedua ada membentuk dan bergabung dengan organisasi. Contohnya yang pertama ada mendirikan organisasi mahasiswa untuk memperjuangkan hak pelajar. Dan yang kedua ada bergabung dengan organisasi lingkungan untuk melindungi alam. Dan yang ketiga ada menjadi anggota partai politik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dan yang keempat ada mengikuti organisasi keagamaan untuk memperdalam keyakinan. Dan yang ketiga ada melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Contohnya, yang pertama ada mengadakan demonstrasi damai untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak adil. Dan yang kedua ada mengikuti unjuk rasa untuk mendukung hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada berpartisipasi dalam aksi mogok untuk menuntut kenaikan gaji. Dan yang keempat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial. Yang keempat ada menyebarkan informasi melalui media massa. Contohnya itu menulis berita di surat kabar atau majalah. Dan yang kedua ada membuat siaran televisi atau radio. Dan yang ketiga ada menerbitkan buku atau pamflet.
Dan yang terakhir yaitu membagikan informasi di media sosial. Selanjutnya ada batasan-batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang terbagi menjadi 3 ayat, yaitu yang pertama pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan melarang penyebaran informasi yang bertujuan untuk menyiarkan kebencian, permusuhan, provokasi, penistaan atau fitnah. Dan yang kedua ada pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan. Dan yang terakhir ada pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan melarang penggunaan suara elektronik untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kedua ada Undang-Undang Organisasi Masyarakat atau UU Ormas, terbagi menjadi 3 pasal, yaitu yang pertama pasal 8 ayat 1, Ormas harus didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua ada pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan Ormas dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan Ormas dapat dibubarkan oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU Ormas. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terbagi menjadi 3 pasal. Yang pertama pasal 143 yang menyebutkan melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua ada pasal 154 yang menyebutkan melarang penghinaan terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Dan yang terakhir ada pasal 218 yang menyebutkan melarang penyebaran berita bohong. Dan yang keempat ada peraturan perundang-undangan lainnya, terbagi menjadi 3 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Penyiaran yang menyebutkan mengatur tentang penyiaran dan batasan-batasannya. Dan yang kedua ada Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan melindungi hak cipta atas karya intelektual. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melindungi hak konsumen dan praktik-praktiknya yang tidak wajar. Berikut ini ada kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada penangkapan aktivis, yaitu ada contohnya, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya. Yang pertama ada contohnya. Yang pertama yaitu penangkapan aktivis mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah. Dan yang kedua yaitu penangkapan jurnalis yang meliput aksi protes. Dan yang ketiga penangkapan aktivis lingkungan yang menentang proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Dampaknya yaitu ada mempengaruhi hak individu untuk menyampaikan pendapat dan gagasan mereka. Dan yang kedua menciptakan rasa takut dan intimidasi di masyarakat. Dan yang terakhir ada menghambat aksi protes dan gerakan sosial. Upaya penyelesaiannya yaitu ada melepaskan aktivis yang ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Dan yang kedua ada memproses hukum aparat yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir ada meninjau kembali undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang kedua ada pembubaran organisasi, yaitu contohnya pembubaran organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Dan yang kedua ada pembubaran organisasi keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi. Dan yang terakhir ada pembubaran organisasi buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Dampaknya yang pertama ada membatasi ruang bagi masyarakat untuk berserikat dan berorganisasi. Dan yang kedua ada melemahkan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil.
Dan yang ketiga ada merugikan hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Upaya penyelesaiannya yang pertama ada melepaskan aktivis yang ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Dan yang kedua ada memproses hukum aparat yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir ada meninjau kembali undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Selanjutnya ada sensor media. Contohnya yaitu yang pertama pemblokiran situs web dan media sosial yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Dan yang kedua ada penarikan buku film yang dianggap mengandung konten yang sensitif. Dan yang ketiga mengintimidasi jurnalis untuk tidak memberikan informasi tertentu. Dampaknya membatasi ruang bagi masyarakat untuk berserikat dan berorganisasi. Dan yang kedua melemahkan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil. Dan yang ketiga ada merugikan hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Upaya penyelesaian yang pertama ada menerapkan undang-undang kebebasan pers yang kuat dan melindungi jurnalis dan intimidasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir ada mendorong edukasi media dan literasi digital bagi masyarakat. Ada intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis. Contohnya yang pertama ada penyerangan fisik terhadap jurnalis yang sedang meliput aksi protes. Yang kedua ada ancaman dan pelecehan terhadap aktivis yang menyuarakan pendapat mereka. Dan yang ketiga ada pembunuhan jurnalis dan aktivis yang menyelidiki kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Dampaknya yang pertama ada menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis dan aktivis untuk menjalankan tugas mereka. Dan yang kedua ada menghambat investigasi dan pelaporan jurnalistik. Dan yang terakhir ada melemahkan demokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Upaya penyelesaiannya yang pertama ada melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis. Dan yang kedua ada memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan aktivis. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Berikut ada dampak-dampak pembatasan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada terhambatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, yaitu yang pertama menekankan suara kritis, yaitu menyebutkan pembatasan berekspresi dapat membungkam suara-suara kritis yang penting untuk demokrasi yang sehat. Masyarakat menjadi enggan menyuarakan pendapat mereka karena takut akan represali. Dan yang kedua ada membatasi akuntabilitas pemerintah yang menyebutkan ketika masyarakat tidak dapat bebas berekspresi, mereka tidak dapat secara efektif mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Halnya ini dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir ada mengurangi partisipasi pemilih yang menyebutkan masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar kemungkinan besar tidak akan terlihat dalam proses demokrasi seperti pemilu. Kedua ada melemahnya ruang publik. Pertamanya itu menciutkan ruang diskusi yang menyebutkan pembatasan berekspresi dapat menciptakan iklim kekuatan dan intimidasi sehingga orang-orang enggan untuk bertukar ide dan pendapat secara terbuka.
Dan yang kedua ada membatasi pertukaran informasi. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi yang beragam dan kritis sehingga menghambat pengambilan keputusan yang informed. Dan yang ketiga ada meredam inovasi dan kreativitas, yang menyebutkan ruang publik yang sehat merupakan tempat di mana ide-ide baru dapat berkembang. Ketika ruang publik dibatasi, hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Yang ketiga ada meningkatnya rasa ketakutan dan apatisme masyarakat. Pertama itu munculnya self-censorship, yang menyebutkan masyarakat menjadi menyensor diri mereka sendiri, takut menggunakan pendapat mereka karena takut berkonsekuensi. Yang kedua ada memicu polarisasi, yang menyebutkan ketika orang tidak dapat bebas berekspresi, mereka mungkin beralih ke kelompok-kelompok ekstremis yang menawarkan rasa aman dan identitas. Dan terakhir ada merusak kohesi sosial, yang menyebutkan rasa takut dan apatisme dapat menghancurkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dampak negatif lainnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebutkan kebebasan berekspresi dan berorganisasi dan hak asasi manusia yang fundamental. Pembatasan terhadap hak-hak ini dapat berakibat serius bagi individu dan masyarakat. Dan yang kedua ada menghambat pembangunan, yaitu masyarakat yang tidak bebas untuk berekspresi dan berorganisasi kemungkinan besar akan tertinggal dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut ini ada upaya untuk mengatasi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada advokasi dan edukasi masyarakat. Isi pertama yaitu penyebaran informasi, yang menyebutkan menyebarkan informasi tentang hak asasi manusia atau HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi melalui berbagai platform seperti media sosial, seminar, dan lokalia. Dan yang kedua ada pelatihan dan pengembangan kapasitas, yang menyebutkan memberikan pelatihan kepada masyarakat sipil, aktivis, dan jurnalis tentang strategi advokasi dan pendampingan hukum dalam kasus pelanggaran HAM. Dan yang ketiga ada kampanye dan mobilisasi, yang menyebutkan kampanye dan mobilisasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi membangun demokrasi yang sehat. Yang kedua ada mendorong reformasi hukum, yaitu ada analisis dan advokasi kebijakan, yang menyebutkan menganalisis peraturan dan undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi dan melobi pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi. Dan yang kedua ada kasus hukum strategis, yang menyebutkan mendukung litigasi strategis untuk menantang peraturan dan undang-undang yang melanggar HAM di pengadilan. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan lembaga negara, yang menyebutkan bekerja sama dengan lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk mendorong penegakan hukum yang efektif dalam melindungi HAM. Yang ketiga ada memperkuat jurnalisme independen dan masyarakat sipil. Yang pertama ada mendukung jurnalis independen, yang menyebutkan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan perlindungan hukum kepada jurnalis independen yang meliput isu-isu sensitif dan kritis.
Dan yang kedua ada memperkuat organisasi masyarakat sipil, yang menyebutkan membantu organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kapasitas mereka untuk melakukan advokasi, pendampingan hukum, dan edukasi publik. Dan yang terakhir ada membangun jaringan dan kolaborasi, yang menyebutkan membangun jaringan dan kolaborasi antara jurnalis, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan pro demokrasi dan HAM. Dan yang keempat ada membangun budaya toleransi dan saling menghormati. Yang pertama ada pendidikan dan dialog, yang menyebutkan mengadakan program pendidikan dan dialog untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat yang berbeda. Dan yang kedua ada kampanye anti diskriminasi, yang menyebutkan melakukan kampanye anti diskriminasi dan ujaran kebencian untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas. Dan yang ketiga ada mendukung keberagaman, yang menyebutkan mendukung dan mempromosikan keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. Selanjutnya ada pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Yang pertama ada mengembangkan masyarakat yang demokrasi, yaitu salah satunya ada partisipasi politik, yang menyebutkan kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan ide mereka tentang kebijakan dan pemimpin, mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dan yang kedua ada akuntabilitas pemerintah, yang menyebutkan masyarakat dapat mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah melalui kebebasan berekspresi, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada pertukaran ide dan perdebatan sehat, yang menyebutkan kebebasan berekspresi, memfasilitasi pertukaran ide dan pendapat yang sehat tentang berbagai isu, mendorong pemikiran kritis dan solusi inovatif. Tiga, ada melindungi hak minoritas dan kelompok tertindas, yaitu yang pertama ada suara yang termarginalkan. Kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dan melawan diskriminasi dan ketidakadilan, yang menyebutkan masyarakat dapat mengkritik dan melawan ketidakadilan dan diskriminasi melalui kebebasan berekspresi, mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada membangun solidaritas dan dukungan, yang menyebutkan kelompok-kelompok tertindas dapat membangun solidaritas dan dukungan melalui kebebasan berekspresi, memperkuat perjuangan mereka untuk keadilan. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi dan kreativitas. Yang pertama ada kebebasan berekspresi artistik, yang menyebutkan kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara artistik dan kreatif, mendorong keragaman budaya dan kekayaan intelektual. Dan yang kedua ada pertukaran ide untuk kolaborasi, yang menyebutkan kebebasan berekspresi memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi antar individu dan berbagai disiplin ilmu, mendorong inovasi dan penemuan baru. Dan terakhir ada mengembangkan solusi kreatif
duduk masalah, yang menyebutkan masyarakat dapat menggunakan kebebasan berekspresi untuk menemukan solusi kreatif atas masalah sosial dan lingkungan. Dan yang keempat ada memperkuat masyarakat sipil. Yang pertama ada membangun organisasi dan gerakan sosial, yang menyebutkan kebebasan berorganisasi memungkinkan individu untuk membentuk organisasi dan gerakan sosial untuk memperjuangkan tujuan bersama. Dan yang kedua ada advokasi dan aktivisme, yang menyebutkan masyarakat sipil dapat menggunakan kebebasan berorganisasi untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Dan terakhir ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang menyebutkan organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan individu, yaitu ada kebebasan berekspresi diri, yang menyebutkan kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara otentik dan bebas dan dari penindasan, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Dan yang kedua ada partisipasi dan pemberdayaan, yang menyebutkan kebebasan berorganisasi memungkinkan individu untuk terlibat dalam komunitas mereka dan mengambil tindakan untuk perubahan positif, meningkatkan rasa pemberdayaan dan urgensi. Dan yang terakhir ada membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, yang menyebutkan kebebasan berekspresi dan berorganisasi berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan toleran terhadap berbagai pandangan dan ide, meningkatkan rasa saling menghormati dan kohesi sosial. Berikutnya ada melindungi dan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berorganisasi peran penting bagi masyarakat. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kesadaran. Yang pertama ada edukasi diri dan orang lain tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan. Dan yang terakhir adakan diskusi dan lokarya untuk membahas isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada mendukung organisasi masyarakat sipil, yaitu yang pertama bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada menyumbang dana atau menjadi relawan untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada mengikuti aksi-aksi dan kampanye yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Dan yang ketiga ada menuntut akuntabilitas, yaitu yang pertama ada mendesak pemerintah untuk menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang kedua ada melaporkan pelanggaran kebebasan berekspresi dan berorganisasi kepada pihak berwenang. Dan yang ketiga ada mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Dan yang keempat ada melindungi orang lain, yaitu yang pertama ada berbicara menentang sensor dan pembungkaman suara. Dan yang kedua ada mendukung mereka yang diintimidasi atau diancam karena mengekspresikan pendapat mereka. Dan yang ketiga ada membela hak orang lain untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Dan yang kelima itu ada menjadi teladan, itu salah satunya ada gunakan hak kebebasan berekspresi dan berorganisasi Anda secara bertanggung jawab. Dan yang kedua ada hormati hak orang lain untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda dari Anda. Dan yang ketiga ada
berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Berikut ini kesimpulan dari semua isi materi ini adalah kebebasan berekspresi dan berorganisasi adalah pilar fundamental bagi masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Kedua hak ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, melindungi hak-hak minoritas, mendorong inovasi, memperkuat masyarakat sipil, meningkatkan kesejahteraan individu. Penting untuk dicatat bahwa hak ini bukan tanpa batasan. Pembatasan yang sah dapat diberlakukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun, pembatasan ini harus diterapkan secara proporsional dan dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Memahami pentingnya kebebasan berekspresi dan berorganisasi sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan dinamis. Melindungi dan mempromosikan hak ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat sipil, dan individu.